Selamat datang kembali di channel Barkode, Barnya Po Ade. Di edisi kali ini kita mau sedikit berbicara tentang alat-alat yang dibutuhkan, terutama bagi kalian yang baru saja mau memulai menyeduh kopi di rumah. Hands down bagi saya. Oh, sedikit dulu disclaimer ya. Mungkin terlihat banyak alat-alat di sini. Mungkin ada yang udah tahu ini alatnya merek apa, merek A, B, C, D gitu ya. Bit of disclaimer, alat-alat ini tidak ada yang disponsori dari manufacturer tertentu. Ini alat-alat pribadi milik saya dan segala yang akan saya utarakan adalah pendapat pribadi saya. Jadi silahkan untuk dicoba, dibuktikan sendiri, dan silahkan komen di bawah. Yang belum subscribe, tolong subscribe. Nah, balik lagi. Bagi kalian yang mau memulai untuk menyeduh kopi di rumah, bagi saya pribadi, alat yang paling penting itu adalah sebuah bukan ini, tetapi ini atau ini, yaitu grinder. Kenapa sebuah grinder? Karena kalau kalian punya grinder sendiri, baik itu manual ataupun elektrik, itu berarti kalian bisa membeli kopinya masih dalam bentuk biji. Nah, itu akan ngefek sekali guys untuk hasil kopi yang kalian akan seduh. Karena kenapa? Fun fact, kopi kalau sudah jadi bubuk itu stay freshnya hitungannya guys sampai 1 hari. What the? Makanya bagi para pecinta kopi pasti belinya kopi yang belum di grind gitu. Kalau belum di grind, jadi mau nggak mau kalau yang dari rumah sebelum ngebrew harus nge-grind sendiri dong. Makanya dari itu investasi nomor 1 adalah di grinder. Untuk kalian baru mulai mungkin nggak mau spend terlalu banyak, kita merekomendasikan ada beberapa merek yang menurut saya nih pribadi nih merupakan produk yang cukup value for money untuk kalian yang ingin coba-coba nih gitu. Karena dari pengalaman saya, nggak semua orang yang suka minum kopi suka bikin kopi. Apalagi kalau udah ngerasain ngengkol pakai tangan. Padahal ngengkol pakai tangan ini nomor 1 loh gitu. Jadi balik lagi ke salah satu opsi untuk kalian barusan mulai, yaitu mungkin bisa pakai timer. Mungkin sekarang udah pakai 3 kali ya. Itu harga sekarang di bawah way under 1 million, bawah 1 juta rupiah, dan itu cukup bisa dipertanggungjawabkan secara rasa. Again, nggak ada endorsement dari manufacturer manapun. Nah, bagi kalian yang mungkin agak males gitu ya, atau punya temen yang udah punya grinder, aduh gila mau bikin kopi aja mesti giling dulu pakai tangan ya. Kalau misalnya kita ngomongin manual brew, pour over, ya kira-kira antara 30 sampai 1 menit lah, 30 detik ya, tergantung kekuatan otot kalian masing-masing. Terus kalau males ya boleh beli yang elektrik. Nah, untuk elektrik sendiri, ini yang saya pegang di bawah saya ini, di kotak ini adalah sesuatu yang saya sangat rekomendasikan. Karena bila dilihat, ini adalah sebuah hand grinder, ini Kino Classic, dan ini adalah sebuah electric grinder. Harganya guys, yang ini cuman nggak sampai roughly kira-kira 50%-nya harga barang ini. Nah, ya lo gimana? Ini sesuatu kategori yang mungkin as late as mungkin 2 tahun yang lalu belum ada ya. Jadi a very affordable electric grinder from a well-known manufacturer, Velo. Bagi kalian yang berada di dunia kopi pasti tahu karena ini juga ada Velo. Pertama kali mereka buat kettle, brew snack, produk pertama mereka. Terus grinder ya. Setelah grinder, nah meskipun kalian mau minum kayaknya tubruk ataupun French press, karena French press kan cenderung lebih murah ya. Zaman dulu tuh dari merek tertentu tuh kalau beli 2 bag dapat 1 free French press maker plunger. Wah itu kayak French press termurah di dunia kali ya. Kadang murah banget. Kalau waktu itu kita sendiri sempat beli sih, sekitar 40 sekian rebong dapat French press sama ya kopinya sih maaf, cuman itu French press murah banget. Nah, nggak masalah, yang penting kalian punya grinder sendiri. Airnya dari dispenser pun nggak ada masalah. Nah, setelah kalian oke nih, ngengkol oke, bikin maksudnya pakai ngegrind itu kalian menikmati. Nah, boleh deh kalian invest di
alat-alat yang lain. Nah, setelah grinder, apa nih? Nomor 2, yaitu kalian ini suka minum kopi dengan karakter yang kayak gimana? Kalau misalnya penasaran tuh, bagi kalian yang penasaran lihat tuh konten di YouTube biasanya ada yang wah itu kita kan Indonesia cukup bangga nih, kita udah di kompetisi dunia lumayan banget tahun ini kan. Michael Jackson juara dunia untuk barista ya. Untuk brewer kita kalau nggak salah third place ya. Nah itu kan kalau brewer pakai kebanyakan kan pakai pour over. Nah pour over ya kalian tinggal beli dripper nih contohnya ini. Kalau mau yang budget pilih dari yang bahannya plastik. Sekarang dripper udah nggak tahu ada berapa banyak sih, tipenya banyak banget. Nah mulai dari yang mungkin plastik. Tipe drippernya mungkin ada V60 yang salah satu yang paling klasik, terus ada origami, ada apa lagi ya, banyak banget lah. Kalau dripper ya itu kalian pilih sendiri. Obviously kalau beli dripper berarti butuh paper filter juga itu consumables yang emas lah ya, soalnya kalau mau pakai dripper tapi nggak ada paper filter nggak bisa tuh. Nah nextnya setelah dripper bagi saya berikutnya adalah kettle. Nah, kettle bisa mulai dari yang paling murah, obviously, yang analog, yang pakai kompor. Banyak kan orang kan udah punya kompor ya, meskipun di kos juga ada kompor kan ya. Jadi bisa langsung taruh di atas kompor begini, si air ini. Paling kalau mau lebih konsisten, tinggal beli termometer. Kita nggak pakai termometer di sini, tapi kalian tahu lah, termometer tusukin gini. Jadinya untuk menjaga konsistensi. Jadi kalau misalnya hasil brew kalian enak nih, kan pengen diulang tuh, gimana tuh? Nah, pakai termometer, make sure water temperature-nya sama. Nextnya, untuk berikutnya untuk konsistensi juga, barulah kalian pakai scale. Semua hal yang saya mention di atas itu ada kasarannya menurut saya, ada versi budget dan versi sultan. Oh ya, betul. Tapi untuk sama juga nih scale. Versi budget gitu ya, ini kayak di ini toko-toko online cuma nggak sampai 200.000 ya, nggak ada 100.000 juga ada rasanya. Cuman ya kalau nggak sampai segitu ya harga tertentu ada harga ada rupa lah ya gitu, bisa timbang sekarang 100,3 angkat barang yang sama timbang 100,1 gitu, jadi bisa fluktuatif gitu ya. Semakin mahal obviously semakin konsisten dan semakin responsif untuk scale. Untuk kettle juga sama. Tapi kalau kettle elektronik, meskipun bisa main temperatur, kelihatannya asik. Tapi jangan lupa guys, make sure listrik di rumah kuat. Soalnya yang paling jelek-jeleknya, kayak beginian tuh kayak 1000 watt deh gitu ya. Jadi kalau lagi kalian yang tinggal di kos, mungkin mulainya dari yang kayak beginian aja dulu. Kalau nggak, make sure bisa tambah daya nggak kamar gue gitu. Kalau bisa ya udah silakan ambil yang temperature control kettle. Nah, gitu. Kira-kira ini adalah sedikit review tentang, bukan review sih, rekomendasi tentang alat-alat yang kalian butuhkan jika kalian mau mulai untuk menjadi seorang homebrewer. Oh ya, lupa. Yang paling penting dari alat-alat setelah, bukan alat-alat ini guys, karena kalau alatnya udah punya grinder gitu, grindernya bagus. Cuman beli biji kopi yang nggak fresh, terus kayak yang nggak good quality, sama aja gitu kan. You can only maximize, bisa memaksimalkan sampah gitu kan. Apakah lebih enak daripada kalau misalnya dibeli bubuk? Pasti. Cuman ya harus biji kopi berkualitas sama airnya yang pas juga. Nah, kira-kira begitu rekomendasi dari saya, Ade. Untuk ke depan stay tune karena setiap alat yang Anda atau kalian lihat di sini akan aku review satu persatu. Begitu. Nah, udah siap untuk ngebrew sendiri di rumah? Silakan kalau ada komen, pertanyaan, segala macam, silakan komen di bawah. Dan silakan tekan tombol like. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe. Konten kreator baru. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!